Kasus, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki peserta didik usia 10 tahun bernama Rika. Wali kelas Rika, ketika kelas 3 mengeluhkan dinamika bersekolah Rika kepada Anda. Wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Rika juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan EPS yang membutuhkan banyak bacaan. Rika seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang kurang. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Rika dapat menjawabnya. Kira-kira, bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Rika? Berdasarkan studi kasus yang ada, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Rika dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu observasi, pertanyaan langsung, dan melalui catatan perkembangan belajar. Melakukan observasi dapat membantu guru dalam memahami permasalahan yang dihadapi Rika dalam proses pembelajaran. Rika juga dapat ditanyai secara langsung untuk mengecek pemahaman dan perasaannya terhadap materi yang diberikan. Selanjutnya, catatan perkembangan belajar Rika sangat penting untuk melihat sejauh mana perkembangan belajarnya. Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada peserta didik tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Rika adalah asesmen formatif melalui performance assessment, berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Rika. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Rika. Performance assessment digunakan untuk meningkatkan kemampuan Rika melalui penugasan. Penugasan dirancang khusus untuk menghasilkan respon secara lisan. Hal ini dilakukan untuk melakukan pertimbangan masalah yang dihadapi oleh Rika dan gaya belajar Rika, yaitu gaya belajar auditori di mana Rika mengandalkan pada pendengaran untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan pada informasi bahwa Rika mampu menjawab soal dan materi yang ditanyakan guru secara langsung, sehingga Rika kurang suka menulis, tetapi lebih condong mempraktekkan materi yang sudah dipelajari secara lisan. Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda rancang dan lakukan tersebut? Dari kasus Rika menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Gaya belajar peserta didik sangat berperan penting terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik harus dianalisis terlebih dahulu oleh guru. Hal tersebut dilakukan agar dapat menganalisis jenis asesmen yang tepat digunakan untuk peserta didik sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan kesulitan belajar, sehingga kekurangan tersebut tidak menghalangi proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.